Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan daily life, kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita membaca Alkitab 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Amin, 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 amin. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Saya percaya saudara ya, ketika kita bangun pagi dengan penuh iman, penuh harapan, kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, shalom shalom Pendeta Henry Paliama, ini yang paling setia, luar biasa. Terima kasih ya. Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan dan doa. Ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan di abad pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya dan berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kita saat ini boleh menggunakan teknologi yang ada. Kita boleh berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin, 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 amin saudara ya. Dan kita masih dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia berulang-ulang menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya untuk membuktikan dia hidup. Dan secara berulang-ulang juga dia mengajarkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya penting sekali saudara ya, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ini sudah hari yang ke-20 berapa ya? Hari yang ke-22. Wah, sudah hari yang ke-22 ya saudara. Kita maju dalam kegerakan ini saudara, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya berdoa selepas kita lewati pergerakan ini saudara, kita mendapat insight ya, kita mendapat pencerahan atau kita mendapat teremah, kita mendapat penerangan dari surga. Karena apa? Murid-murid Tuhan diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Dan tema kita pada hari ini untuk kita merenungi firman Tuhan, otoritas anak-anak kerajaan Allah. Nah, puji Tuhan, sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu baru berlimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat nafas hidup yang Kau beri, kekuatan, kesehatan, kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami percaya hari ini hari penuh sukacita, hari di mana kami berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami ya Tuhan. Hari di mana kami mengalami lawatan Tuhan, kami dipenuhi oleh Roh Kudus.
Haleluya, haleluya. Kami mau menjalani hari ini dengan bahagia, penuh sukacita. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh gairah yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kami tidak sendirian. Ada urapan baru Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mengurapi pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus urapi setiap kami. Bukakan mata hati kami. Beri kami pengertian. Tuhan berikan kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Semangat, amin. Ya, jadi saudara ya, ada penelitian ilmiah bahwa orang yang sering bangun pagi dan berdoa itu umurnya lebih panjang, ya begitu. Itu menurut penelitian ilmiah ya. Saya berdoa kita ya sehat ya. Saya harus salut kepada Pendeta Henry Paliama ya, senior kita yang memberi teladan yang luar biasa, saudara ya. Bangun pagi semangat berdoa, bikin hidup sehat ya. Justru orang yang berdoa itu hidupnya lebih hidup ya daripada orang merokok ya. Jadi iklan rokok katanya yang bikin hidup lebih hidup, itu dusta si jahat itu. Saudara ya. Jadi kita yang berdoa itu hidup kita lebih hidup. Amin. Karena kita tidak sendirian, kita punya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, saudara, pembacaan Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kalau saudara baru belajar baca Alkitab dan baru memulainya, saya mendorong saudara untuk membaca Alkitab mulai dari Injil Matius ya. Tapi kalau saudara sudah baca Alkitab bolak-balik, silakan saudara baca dari mana saja, terserah ya. Yang penting kita baca runut teratur kitab per kitab supaya kita boleh dapat mengerti ya. Saya menyapa hamba-hambanya. Ya, sebelum kita lanjut ya, ada Wahing Tang. Hey, welcome you. Ya, Siana Esther Pangemanan. Oh, ini suhu ya. Ini tim penggerak doa daerah Sulawesi Utara ya. Jadi, welcome Wahing Tang. I don't know if you understand in bahasa, but it's okay ya. Or maybe you are Indonesian. Okay. Oke, kita lanjut dalam bahasa Indonesia ya. Oke, nah saudara-saudara, saya pembacaannya sudah ada di kitab Kisah Para Rasul. Ya, saudara pembacaannya ada di mana? Ya, silakan ya. Ya, saya melihat ada Pendeta Henry Paliama, pembacaannya ada di Perjanjian Lama ya. Dan Pendeta Siana juga pembacaannya ada di mana, silakan. Mari kita makan sama-sama ya. Karena firman Tuhan itu makanan rohani. Kita selalu percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, amin, amin. Jadi kita bukan kasih makan tubuh kita saja yang 3 kali kita kasih makan tiap hari, atau tambah snack, tambah coffee break, tapi kita juga kasih makan roh kita. Dan pagi hari ini mari kita sarapan ya. Breakfast ya, kita sarapan saudara. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya berdoa saudara, dalam hadirat Tuhan saudara dipuaskan hari ini. Amin. Tuhan Yesus Maha hadir. Tuhan Yesus janji, di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku ada. Dan kita percaya Tuhan Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Dia Maha hadir. Amin. Dia Maha hadir, saudara-saudara ya.
Jadi saya percaya saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Saudara juga merasakan hadirat Tuhan di tempat saudara ada. Nah, saudara ya, jadi saya tergerak ya, tema kita otoritas anak-anak Allah. Wow, dahsyat saudara ya. Tuhan Yesus katakan ya, setiap orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Anda itu istimewa karena Anda ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Amin. Nah, mari kita melihat ya, pembacaan saya di kitab Kisah Para Rasul ada satu peristiwa yang menarik ya, di pasal 13. Mulai ayat yang ke-6 ya, pasal 13 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 ya. Kisah Para Rasul pasal 13 mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian ya. Mari kita buka hati, kita dengar firman Tuhan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Wow. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, ya, jadi Bar Yesus itu dalam bahasa Yahudi, tapi Elimas dalam bahasa Yunani ya. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada otoritas kerajaan Allah, ada kuasa kerajaan Allah bagi setiap anak-anak Tuhan. Makanya Yesus berkata demikian, "Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengutus tanpa memperlengkapi. Tuhan Yesus tidak pernah mengutus tanpa ya memenuhi saudara ya. Saudara, gini saudara. Saudara lihat duta-duta besar Indonesia yang ada di negara-negara lain. Waktu mereka pergi, mereka disupport oleh Indonesia ya. Baik kasih kantor, kasih rumah, dan kasih fasilitas semua. Seperti itu. Karena itu duta besar Indonesia dengan gaji yang wow juga ya. Begitu juga kita anak-anak Tuhan, kita ini ahli waris kerajaan Allah, tapi kita juga adalah perwakilan kerajaan surga. Ingat kata eklesia, kata gereja itu artinya perwakilan kerajaan surga. Dan waktu kita jadi perwakilan kerajaan surga, Tuhan tidak biarkan kita yatim piatu. Tuhan tidak biarkan kita sendirian. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Nah, ini menarik sekali saudara ya. Paulus yang tadinya ya saya mengatakan Paulus itu teroris ya waktu dia masih Saulus. Waktu dia Saulus dia teroris, dia membunuh orang-orang Kristen, dia membunuh anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Tapi dia menjadi saksi terakhir Yesus bangkit. Waktu dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, hidupnya berubah drastis. Dia mengalami transformasi dan akhirnya dia menjadi pemberita Injil yang paling militan.
Ya, dia menjadi pemberita Injil yang paling militan, saudara-saudara. Dan waktu dia sedang memberitakan Injil kepada seorang gubernur yang cerdas ini ya, yang bernama Sergius Paulus ini, tiba-tiba ada seorang ini ya, Bar Yesus atau Elimas ini yang menghalang-halangi, saudara ya. Barangkali dia mengata-kata firman atau sebagainya karena dia disebut nabi palsu. Dan ada otoritas yang ada pada Paulus, dan Paulus mengatakan ya, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Dan akhirnya saudara, si Elimas ini menjadi buta. Wah, saya percaya otoritas itu masih ada sampai sekarang buat setiap anak-anak Tuhan. Saya percaya ya. Jadi wow ya, luar biasa ya. Jadi orang yang menghalang-halangi pemberitaan Injil, saudara bisa menghardik roh jahat yang ada dalamnya ya. Bukan orangnya tapi roh jahatnya. Nah, jadi saudara, di dalam Alkitab saya menemukan, di dalam Alkitab ternyata roh-roh itu saudara paling senang ada di tubuh. Dan tubuh paling favorit mereka adalah tubuh manusia. Ya, waktu di Taman Eden, iblis menggunakan tubuh ular. Ya, paling kepepet sekali saudara. Ya, iblis masuk di tubuh hewan. Ya, ular atau di babi-babi. Nah, ya makanya kita orang Manado nggak takut setan ya. Soalnya orang Manado tuh setan perjanjian lama dimakan. Setan perjanjian baru apalagi ya. Jadi setan perjanjian lama sama setan perjanjian baru diempat sama orang Manado. Jadi orang Manado nggak kerasukan setan. Gitu ya, itu baku sedu saudara ya. Nah jadi iblis itu paling senang ada dalam tubuh. Nah di dalam Alkitab nggak pernah ada iblis itu di bangku, di pohon, di gunung-gunung, nggak ada. Itu ajaran dinamisme atau animisme yang percaya bahwa di benda-benda tertentu punya kekuatan-kekuatan gaib. Nah itu bukan ada di Alkitab. Justru di Alkitab iblis senangnya di dalam tubuh saudara. Karena begini saudara, tanpa tubuh iblis tak berdaya. Tanpa tubuh iblis tak berdaya. Karena ini Tuhan yang maha ajaib ini, Tuhan Yesus yang luar biasa, sudah membuat order di bumi ini, sudah membuat aturan di bumi ini. Aturannya jelas sejak penciptaan, yaitu apa? Mari kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita, dan biarlah mereka berkuasa. Jadi yang berkuasa di bumi ini adalah ciptaan yang bernama manusia, yang manusia itu saudara, manusia itu makhluk roh punya tubuh. Anda itu makhluk roh? Amin. Yang percaya Anda makhluk roh, bilang amin ya. Kalau saudara nggak punya roh, jangan-jangan saudara mayat hidup. Ya kan? Jadi manusia itu roh yang punya tubuh, dan roh yang punya tubuh ini berkuasa di bumi. Makanya saudara, tubuh kita senjata paling ampuh saudara, untuk kita ada di bumi ini. Saudara, kalau saudara tubuhmu mati, saudara tidak punya tubuh lagi, saudara harus kembali ke rumah Bapa. Karena saudara tidak bisa berbuat apa-apa di bumi. Jadi saudara, segala roh yang tidak punya tubuh tidak bisa buat apa-apa di bumi. Dan order ini sudah diatur Tuhan, termasuk Tuhan sendiri saudara. Makanya Tuhan Yesus harus jadi manusia. Tuhan Yesus harus jadi manusia supaya dia boleh haleluya ya. Makanya iblis paling suka apa saudara? Iblis paling suka di mana? Tubuh manusia. Itu alasannya saudara. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya tubuh, dia tidak punya otoritas sama sekali. Ya, iblis nggak punya otoritas sama sekali. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, kita punya otoritas karena kita punya roh dan tubuh. Luar biasa saudara. Amin. Nah makanya saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan begini. Kalau roh dikeluarkan dari diri seseorang, dia mengembara kemana-mana, dia cari tempat nggak dapat, dia kembali dan dia tengok-tengok di tempat orang itu kok belum ada ya.
belum ada yang menempati ya, tapi sudah bersih, sudah bagus ini. Tapi kok belum ada yang menempati? Dia pergi cari teman 7 roh yang lain yang 7 kali lebih jahat dan yang memanggil untuk masuk ke orang itu. Jadi iblis tuh senang ada sama orang-orang, sama tubuh, saudara. Makanya saudara, saya nggak heran ya, yang di luar sana itu polemikus ya, baru apalagi pendeta mualaf malpraktek itu, saya bilang pendeta malpraktek. Jadi sekarang ini saudara hati-hati ya, bukan cuma dokter yang ada malpraktek, banyak pendeta malpraktek juga. Dan bibir mulut mereka dikuasai oleh roh tipu daya. Ingat, iblis itu datang untuk menipu, datang untuk memperdaya, datang untuk membunuh dan menghancurkan manusia, membinasakan manusia. Itu kerjaannya si iblis dari kerajaan kegelapan. Makanya di Alkitab nggak ada iblis baik, sudah namanya iblis, namanya setan. Ya, nggak ada setan beragama di Alkitab. Ya, dan ini si Elimas ini mulutnya dikuasai oleh roh penipu, oleh iblis, saudara, yang berusaha membelokkan firman Tuhan, berusaha membelokkan Injil dengan rupa-rupa perkataan, saudara, tipu daya. Tapi karena ada otoritas anak-anak Tuhan, otoritas kerajaan Allah, Paulus menghardiknya dan dia menjadi buta. Makanya saudara, waspada saudara ya. Saya memperingati teman-teman muslim di seberang sana yang mulutmu penuh dengan dusta, ya, mulutmu penuh dengan dolat dalit, penuh dengan tipu muslihat. Jangan sampai lidahmu dipotong Tuhan. Waduh, bahaya. Kita sih orang Kristen berdoa, Tuhan ampuni ya, Tuhan ampuni dan sebagainya. Tapi jangan sampai saudara yang mengotak-atik firman Tuhan ini, saudara ya, mulut saudara digunting Tuhan. Bahaya saudara. Saya pernah layani orang Konghucu, dia mendapat tumor atau kanker di lidahnya. Karena apa? Dia itu suka berkata-kata kotor dan suka menganggap lemah orang ya, dan kata-katanya kasar dan lidahnya harus dipotong saudara. Gara-gara mulutnya ya penuh dengan caci maki. Ya, dan waktu saya layani, saya bagikan firman Tuhan, dia dengan nada ya bahasa yang terbata-bata pelor ya, amin amin gitu kan, lidahnya sudah putus. Saudara ya, hati-hati saudara. Nah, roh-roh yang bekerja ini saudara, roh-roh yang bekerja ini yang menghalangi pemberitaan Injil, yang membelokkan pemberitaan Injil, setiap anak-anak Tuhan ada otoritas untuk menghardik roh-roh jahat ini. Ingat, iblis sudah lama dikalahkan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu. Iblis sudah lama dikalahkan. Iblis tidak ada kuasa apa lagi ya. Dia itu singa ompong. Apa? Singa ompong. Jadi kenapa dia bisa berkarya masuk dalam diri kita? Karena kita kasih kesempatan. Ya, saya pernah merasa bagaimana setan mau masuk ke dalam tubuh saya. Saya pernah merasa. Saya punya pengalaman saudara. Waktu itu waktu di Jakarta ya. Saya sering berdoa subuh keliling, dan di situ kompleks orang-orang Konghucu saudara ya. Di situ kompleks orang-orang Konghucu, dan setiap pagi waktu itu karena saya mau sekolah Alkitab ke Malang ya, di Sati waktu itu saya sempat di CWS Kenanga itu ya, beberapa lama ya saya ikut dewasa muda di sana, youth dan sebagainya ya. Ya, saya menyapa, ini orang punya Sekum. Terima kasih Sekum, so hadir sama-sama di Trompet Live ini. Mari terus maju ke gerakan baca Alkitab setiap hari. Haleluya, haleluya. Nah, saudara ya, waktu itu saya berdoa keliling, dan karena memang masih pemuda ya, masih sangat polos dan tulus saudara. Saya berdoa, saya tengking semua roh-roh di situ, dan termasuk saya lewat kelenteng tua di situ, dan saya selalu lihat, wah, nggak ada orang yang nengok nih. Saya arahkan tangan dan saya berkata, dalam nama Yesus, roh-roh penyembahan berhala di sini dihancurkan di dalam nama Yesus. Berhari-hari saya berdoa begitu saudara.
Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pemberitaan Injil Kerajaan Allah diberitakan di tempat ini. Ya, waktu itu di Kepu Dalam waktu itu, saudara. Dan saudara tahu, siang-siang jam 2 siang, saudara, waktu saya masih berdoa ya, waktu kita itu kan karena masih mempersiapkan untuk ke sekolah teologi, waktunya banyak kosong, jadi waktunya banyak berdoa. Nah, waktu saya berdoa jam 2 siang itu, saudara, jam 2 siang, ini bukan malam, saudara, tiba-tiba muncul di hadapan saya, saudara, seperti Justice Bowie gitu ya, dengan baju kebesaran dan matanya melotot kepada saya begini, kuasa siapa lebih besar, kamu apa saya? Waktu itu saya gemetar, saudara, dan saya berkata begini, memang saya kecil, tapi Tuhan Yesus lebih besar dari kamu. Dalam nama Yesus, pergi dia, saudara. Tapi sejak itu, saudara, 3 malam berturut-turut dia mau masuk ke dalam tubuh saya, saudara. Ya, setiap maghrib saya ketindisan, saudara. Belum tidur ini, saudara, jam 6. Ya, wah, ketindisan begitu. Saya ada peperangan rohani, saya berbahasa roh. Dalam nama Yesus. 3 malam berturut-turut dia mau masuk. Waktu itu saya belum tahu ya, walaupun saya ada darah Cinanya, saya belum tahu dia siapa. Satu kali saya ke Singkawang ada tim pelayanan bareng teman ya. Saya ke Singkawang di Pontianak sana, dan saya lihat ada relief di jantung kota Singkawang, dan saya tanya sama teman saya, ini siapa nih? Lalu dia bilang, oh ini Kuang Ong, dewa perangnya mereka. Wah, saya bilang dia ini yang datang sama saya nih. Dia ini yang datang sama saya. Jadi saudara, ini juga saya baca. Setiawan Purmajaya, aku suka Tuhanmu banyak, berarti kepada keduanya bisa memohon agar dapat hidayah bahwa jalan hidupmu sesat. Terima kasih Setiawan Purnamajaya, Tuhan Yesus mengasihimu. Di Alkitab Tuhan itu esa. Ya, kalau Tuhan 3 cuma itu derita lo. Tuhan 3 tidak ada di Alkitab. Ya, Tuhan 3 itu Al-Manat, Al-Usa, Al-Lata itu cuma ada di kitab kalian ya. Oke? Baik. Oke, kita lanjut ya. Kita mau doa sepakat ya, maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, saudara ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada otoritas bagi anak-anak Tuhan untuk menghancurkan kuasa setan, kuasa kegelapan. Dan ingat, kuasa setan itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Ya, iblis itu sudah dikalahkan. Lalu kenapa dia masih mencari celah? Dia belum mau menyerah. Karena waktunya belum tiba. Ya, waktu Yesus datang kedua kali, dia akan dibinasakan dalam api neraka. Makanya saudara, dia sedang mencari, menipu daya sebanyak orang mungkin untuk masuk dalam kebinasaan bersama dia, termasuk lewat agama. Ya, tempat penipuan iblis paling besar itu di agama, saudara. Penyesatan paling besar terjadi itu di agama. Ya, makanya orang beragama tidak masuk dalam kerajaan Allah. Orang beragama tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah kecuali dia lahir dari air dan roh. Itu jelas. Termasuk agama Kristen. Anda kalau cuma agama Kristen KTP tanpa pertobatan, Anda juga tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Walaupun Anda bilang saya rajin masuk gereja, bahkan saya terlibat aktif dalam pelayanan, tapi kalau Anda tidak lahir dari air dan roh, ya, goodbye my darling. Oke, jadi Setiawan Purmajaya, isu Allah 3 itu isu kalian, bukan isu kami, ya. Di dalam Alkitab Allah itu esa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, gitu kan. Oke, puji Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, Anda itu istimewa luar biasa karena Anda diberi otoritas untuk menaklukkan kuasa iblis. Bayangkan si Elimas ini, saudara ya. Dia menghalang-halangi Paulus memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara. Dan Paulus menghadik dia, "Hei anak iblis." Dengan tegas Paulus katakan, "Hei anak iblis, mulutmu penuh tipu muslihat, penuh kejahatan, saudara." Buta dia, saudara, bisu. Dan saya wanti-wanti saudara ya, yang suka membawa tipu muslihat di luar sana, yang mengotak-atik Alkitab, jangan sampai bibirmu atau lidahmu digunting. Ya, coba lihat kehidupan terakhir Ahmad Dedat, kamu cari di YouTube sana. Masa terakhir Ahmad Dedat yang paling jago mendebat Alkitab.
Berapa lama dia gini terus? Gitu terus sampai mati itu Ahmad Dedat. Tuh cari sana di YouTube. Gitu kan? Oke, ini tempat kita bersekutu, murid-murid Tuhan ya. Tapi kalau Anda juga mau belajar silakan. Oke. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita ada otoritas anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kuasa Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita punya legalisme ya atau apa ya? Kita sah ahli waris kerajaan Allah. Ya, waktu orang menerima Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis, Tuhan Yesus katakan dia diselamatkan. Dan waktu orang menerima Yesus, artinya menerima pribadinya yang adalah firman menjadi manusia, Tuhan, dia raja di atas segala raja, dia Mesias anak Allah yang hidup, dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kalahkan maut. Waktu kita menerimanya, kita memiliki otoritas anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Makanya orang Kristen tuh bukan kepedean ya, tapi karena memang pengharapannya pasti. Pengharapannya pasti di dalam Tuhan bahwa mereka adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan ini saudara, kita diberi otoritas saudara. Ya, diberi otoritas untuk mengalahkan kuasa-kuasa setan ya. Karena kuasa setan itu sebenarnya sudah kalah. Mereka itu singa ompong saudara ya. Tuhan Yesus katakan ya, firman Tuhan katakan mereka itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa padahal ompong. Makanya kita anak-anak Tuhan jangan buka celah kepada iblis. Jangan buka celah ya kepada tipu daya muslihat. Rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab anak-anak muda. Makanya kita ada kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu apa? Membaca Alkitab setiap hari. Karena apa? Anda tidak mungkin praktek firman Tuhan kalau Anda tidak mengerti. Anda hanya melakukan apa yang Anda pahami, Anda mengerti. Setuju? Makanya bagaimana saudara mau mengerti Alkitab? Baca aja kagak. Ya saudara mau dapat wahyu dari awang-awang gitu. Ya. Jadi baca Alkitab saudara. Kenapa saudara kita harus baca Alkitab? Karena iblis bisa mencuri firman yang tertulis, benih kerajaan Allah. Iblis bisa menggunakannya untuk mencobai. Tuhan Yesus sendiri yang adalah firman yang menjadi manusia, dicobai iblis pakai firman yang tertulis. Dan ini yang Yesus kasih kita ya, ilmu, karena Yesus Maha Guru juga ya. Yesus kasih ilmu bagaimana kita menaklukkan iblis. Waktu iblis katakan ada tertulis, Yesus juga jawab ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya orang ya, kita semua tiap hari harus makan firman ya, tiap hari harus makan firman. Bukan kita rebus kertas-kertas ini lalu minum makan, bukan. Kita mendapatkan ya firman-Nya, kita baca, kita renungi, kita bersekutu bersama-sama ya, seperti apa yang kita lakukan pagi hari ini. Karena apa saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan di abad pertama, mereka bertekun dalam pengajaran Tuhan Yesus, dalam pengajaran firman Tuhan dan rasul-rasulnya, dan berdoa bersama-sama. Jadi saudara, kita dalam kerajaan Allah ya, Yesus itu cuma punya satu Injil ya. By the way, Setiawan Purmajaya, Yesus itu cuma punya satu Injil, yaitu Injil kerajaan Allah. Ya gitu kan. Kalau kalian kan ngertinya Yesus dapat Injil, tapi kalau kalian nggak tahu Injil itu apa, isinya apa, kalian nggak tahu. Karena kalian bilang kan sudah punah lah, sudah hilang lah, kan. Bagaimana kalian tahu palsu sedangkan aslinya kalian tidak tahu? Ya seperti itu. Oke, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin.
Anda punya otoritas kerajaan Allah. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis takluk di dalam nama Yesus. Makanya kita berdoa orang sakit sembuh ya. Kita mengusir dan menghardik setan, saudara. Dan ini saudara, yang paling bahaya sekarang ini saudara, penyesatan dari setan-setan ini sedang masif saudara ya. Kalau mereka tidak dapat masuk di tubuh orang-orang Kristen, di tubuh anak-anak Tuhan, mereka masuk di tubuh-tubuh yang lain saudara. Mereka masuk di tubuh-tubuh orang beragama. Dan di lidah-lidah orang beragama itu penuh tipu muslihat. Ya, kalau di dalam Injil, dalam Alkitab, Tuhan Yesus ajarkan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Ya, tapi di luar sana bahkan mengajar, menipu demi agama boleh, ya berdusta demi agama boleh. Ini kan ajaran setan saudara. Ya di Alkitab nggak boleh menipu, namanya menipu. Mau bohong putih kah, bohong hitam kah, bohong coklat, tetap bohong saudara. Ya, jadi saudara, ya setan sedang bekerja giat-giatnya dengan menggunakan mulut-mulut ya di luar sana, penuh dengan tipu muslihat saudara. Dan peperangan rohani yang paling besar terjadi sekarang ada di mana saudara ya? Ada di internet. Karena apa? Semua wawasan ide ada di sana saudara. Makanya saya mendorong hamba-hamba Tuhan di sini, penuhkan sosmedmu dengan firman Tuhan. Karena kalau Anda tidak penuhkan sosmedmu dengan firman Tuhan, maka ya akan penuh di sana kebohongan dan tipu daya muslihat dari si jahat itu yang senang menggunakan tubuh. Karena dia kalau nggak ada tubuh saudara, dia nggak bisa ngomong. Dia perlu tubuh untuk ngomong. Dia kalau nggak ada tubuh nggak bisa kemana-mana, dia itu setan. Ya, dia boleh mengawang-awang di udara tapi nggak bisa buat apa-apa. Dia tidak punya otoritas di bumi ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, ya mari kita maju dalam kegerakan ini ya. Daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Paling sederhana, baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat live streaming ini ya. Kita berdoa bersama-sama. Ya saya berharap saya kasih semangat saudara, baca Alkitab. Juga bagi Setiawan Purmajaya, kalau kamu mau belajar Injil, saya sarankan saudara nggak usah banyak-banyak, baca dulu Injil Matius. Injil Matius saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 28. Ya, begitu ya. Itu hampir separuh Al-Qur'anmu itu. Oke, jadi baca dulu Alkitab. Saya dorong saudara rajin baca Alkitab setiap hari. Karena apa? Alkitab itu firman Tuhan, itu pedang roh buat kita. Ya, permusuhan kita setiap hari, setiap saat, intimidasi datang kiri kanan, serangan iblis datang kiri kanan saudara. Tapi kalau kita ada pedang roh, kita mampu mengalahkannya. Masalahnya sekarang saudara, saya melihat saudara banyak orang Kristen pedang rohnya seperti pedang pramuka. Saudara lihat pedang pramuka? Seperti itu saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, maju semangat saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya mengajak teman-teman hamba Tuhan, mari kita bersepakat, kita doakan sekaligus juga buat Setiawan Purmajaya ini saudara ya. Supaya dia mengalami terang dari surga, dia mengalami jalan yang lurus. Supaya dia tidak disesatkan oleh doktrin-doktrin agamawi. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama kita bersepakat bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami percaya janji firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jikalau ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami minta Setiawan Purnama Jaya bertemu dengan Yesus.
mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika dia mencari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa keselamatan yang daripada Tuhan terjadi buat kami. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh kemenangan, karena kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita, kami penuh kemenangan, karena kami tahu, kami percaya Tuhan Yesus yang menjadikan berhasil pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, pelayanan kami. Tuhan Yesus yang menyertai dan Tuhan Yesus yang memberkati menjadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berserah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkatimu saudara-saudaraku. Semangat, semangat, semangat. Dan maju terus dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Dan saudara, malam-malam di channel saudara juga boleh berkunjung di channel Pendeta Raymond Mantik di YouTube. Dan kita juga di live streaming Facebook. Malam jam 9 kita ada terobosan doa sepakat bareng ya. Kalau saudara tersedia waktu, mari gabung sama-sama. Bangkit pendoa-pendoa, kita kalahkan kuasa setan, kita kalahkan kuasa iblis dan roh penyesatan yang sedang bekerja saat ini. Lewat apa saudara? Doa-doa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, semangat. Haleluya.